Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya masuk? Masuk. Tolong pimpin doa ya. Mari teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai dalam hati. Selesai. Sebelumnya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dengarkan ya anak-anak. Iya, Bu. Adinda, Hadir, Bu. Lutfi, Hadir, Bu. Imam, Hadir. Akan, Hadir, Bu. Safa, Hadir, Bu. Rizik, Hadir. Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Arfan, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Fatimah, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Airin, Hadir, Bu. Fakih. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, semua sih memberikan kita sehat dan nikmat sehingga kita dapat mempunyai kesempatan menuntut ilmu bersama teman-teman dan tanpa kekurangan sedikit pun ya. Nah, materi hari ini yaitu sejarah uang. Yang pertama itu sejarah uang, yang kedua itu pengertian uang, dan yang ketiga itu syarat-syarat uang. Nah, sejarah uang. Siapa sih yang tidak mengenal uang? Pasti setiap orang itu kan membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti kita nih, seperti membeli makanan, membeli pakaian, terus biaya pendidikan dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya uang kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Apa sih uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Nah, pada mulanya itu masyarakat itu belum mengenal pertukaran karena pada orang berusaha. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Nah, contohnya ini, manusia akan berburu jika lapar, ya kan? Maka manusia itu akan mencari kayak seperti buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Dan untuk pakaian sendiri itu manusia itu membutuhkan bahan-bahan yang sederhana untuk membuat pakaian sendiri. Nah, oleh karena itu jadi apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pertama kali uang itu muncul pada abad keberapa? Ayo, ada yang tahu gak? Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi oleh bangsa Lydia dengan menempa campuran emas dan perak yang disebut elektrum yang berbentuk seperti kacang polong. Ya. Nah, di sini itu emas dan peraknya itu ada komposisinya. Nah, komposisinya itu antara 75 dibagi 25 yang disebut dengan sebagai starter atau standar ya. Nah, sekitar tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, Prosesus itu menciptakan uang logam untuk digunakan oleh bangsa Yunani dalam dalam sejarah uang bangsa ini dikenal sebagai pembuatan logam pertama. Kenapa pertama? Karena didesain dengan berbagai gambar menarik. Jadi nilai uang pada masa itu ditentukan oleh bahan pembuatannya.
Nah, uang kertas yang kita kenal sekarang ini diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama sebelum Masehi oleh dinasti Tang yang saat itu berkuasa. Nah, penciptaan uang ini didasari pada kesulitan yang dihadapi karena pemasok logam mulia ini yang disebut emas dan perak sebagai bahan baku uang itu jumlahnya yang sangat terbatas serta sulitnya untuk bertransaksi dalam jumlah yang besar. Nah, sekarang selanjutnya itu pengertian uang. Nah, secara luas itu uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang dan sebagai alat untuk melakukan pencicilan barang dan jasa. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti satuan hitung, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan utang. Dan uang hanya dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu saja. Nah, misalnya ini negara, karena bisa saja satu mata uang itu tidak berlaku di negara lain dan sebaliknya. Nah, tetapi ada yang berlaku di semua negara seperti mata uang US dollar. Nah, dalam perekonomian yang semakin modern seperti ini, sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang juga sudah merupakan satu kebutuhan masyarakat. Nah, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Jadi bukan berarti sistem barter sudah lenyap ya, tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja, seperti seperti perdagangan antar negara dan di daerah pedesaan. Nah, uang dalam sudut pandang ekonomi adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Nah, oleh karena itu dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu merupakan uang. Nah, misalnya ada uang kertas. Nah, yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi, tetapi tidak semua kertas merupakan uang. Misalnya ada uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi, tetapi tidak semua kertas merupakan uang. Mengapa? Ada yang tahu gak? Nggak ada ya? Enggak. Nah, bukan karena harga kertasnya yang murah ya, tetapi karena tidak diterima atau dipercaya oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran. Nah, oleh karena itu, untuk sebagai benda yang dikatakan sebagai uang itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, Ibu akan menjelaskan syarat-syarat uang. Nah, syarat-syarat uang itu apa aja sih? Nah, syarat-syarat uang adalah yang pertama, dapat diterima oleh masyarakat. Jadi, bisa diterima oleh masyarakat benda yang dijadikan uang tersebut haruslah bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, jika benda atau uang tersebut tidak diterima, maka uang tersebut itu tidak dapat beredar ke seluruh kalangan masyarakat dong. Nah, misalnya benda yang dijadikan uang tersebut itu adalah daun, maka tentu benda tersebut itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, ada
tidak berkurang nilainya. Jadi walaupun tidak dipakai dan dibiarkan saja, maka nilainya itu tidak akan berkurang. Dengan demikian masyarakat akan percaya jika mereka menyimpan benda tersebut itu dalam waktu yang lama, karena nilainya itu akan tetap ya. Seandainya benda yang dijadikan uang itu adalah air atau es, maka jika disimpan dalam waktu yang lama, air tersebut itu akan kering dan es itu akan mencair, sehingga nilainya itu akan berkurang. Yang ketiga itu tahan lama dan tidak mudah rusak, yang artinya tahan disimpan dalam waktu yang lama, disimpan juga di samping itu juga benda tersebut harus tidak mudah rusak. Contohnya ini, benda yang dijadikan uang itu adalah daun, maka jika disimpan dalam waktu yang lama, daun itu akan kering dan mudah rusak. Nah, yang keempat, mudah dipindahkan dan dibawa kemanapun. Jadi maksudnya itu mudah disimpan, digunakan, dan dipindahkan. Nah, untuk itu benda tersebut itu haruslah memiliki ukuran yang kecil dan ringan, sehingga mudah disimpan dan dibawa kemana saja. Seandainya benda itu berupa besi atau batu yang dibuat dengan ukuran dan dipindahkan yang besar ya, ukuran yang besar, maka akan sulit untuk dibawa dan dipindahkan. Selanjutnya, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Jadi saat dipecah itu nilainya akan tetap ya. Misalnya itu emas 2 gram, jika dibagi 2, masing-masing itu mendapat 1 gram, ya kan, 1 gram emas, maka nilai emas tersebut itu secara keseluruhan tetap 2 gram. Nah, lain halnya benda tersebut itu berupa gelas. Jika gelas tersebut dipecah menjadi 2 bagian, maka pecahan gelas tersebut itu tidak ada nilainya lagi, karena nilainya itu ada pada keseluruhan gelas yang utuh, bukan gelas yang dipecah-pecah. Nah, selanjutnya memiliki satu kualitas saja. Nah, kualitas benda tersebut itu harus sama. Nah, artinya kualitas benda tersebut itu sama jika kualitas bendanya itu berbeda-beda. Itu akan mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai uang tersebut. Nah, misalnya benda yang dijadikan uang tersebut itu adalah emas, maka harus ditentukan kadarnya. Misalnya emas dengan kadar 80%, sehingga hanya emas yang berkadar 80% saja yang bisa dijadikan uang. Nah, ya, dan yang terakhir ini jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Kenapa sih? Karena jika jumlahnya itu tidak terbatas, maka dapat memiliki dalam jumlah yang banyak. Jadi gitu. Nah, itu dari syarat uang. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sejarah uang, pengertian uang, dan syarat-syarat uang. Nah, sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.